Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Segenap para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, guru-guru ngaji yang saya muliakan dan sungguh sangat saya cintai dan saya takdimi. Wabil khusus beliau sahibul fadilah wal karamah Bapak Kiai Haji Zakwan, kemudian beliau juga Gus Muhammad Ihsan, ada Kiai Haji Muhaimin Asmuni, Kiai Haji Ahmad Nizar Mukhtar, Kiai Abdullah Mujib, dan kiai-kiai yang lain yang tidak banyak saya bisa sebutkan satu-satu. Ada Gus Nur. Mudah-mudahan beliau-beliau diberi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, akan bisa tetap menuntun kita bukan hanya di dunia, sampai menuntun kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pejabat pemerintah yang hadir dalam hal ini, Bapak Muspika Kecamatan Gendeng beserta jajarannya, serta Bapak Kepala Desa, hadirin hadirat, para pecinta-pecinta ilmu, para pecinta-pecinta ulama, para pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para penggemar-penggemar salat berjamaah, para pecinta-pecinta majelis dzikir, majelis taklim, majelis pengajian, majelis sholawat, saudara-saudaraku, para pengunjung taman surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjatan puja, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah di tengah-tengah banyak lesan-lesan manusia begitu ringannya mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang penuh dengan caci maki, kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Alhamdulillah, lesan kita malam hari ini dimudahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah kebanyakan di antara manusia begitu ringannya langkah kakinya menuju tempat-tempat maksiat dan dosa, tempat-tempat yang menyebabkan murkanya Allah. Alhamdulillah, kaki kita malam hari ini diringankan oleh Allah untuk melangkahkan kaki di tempat yang sangat mulia, yaitu tempat acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah kebanyakan di antara manusia hatinya selalu resah, gelisah, gundah gulana karena memikirkan urusan-urusan dunia yang tidak ada ujung pangkalnya. Masalah ekonomi, masalah keluarga yang terus berentet, problematika itu tidak pernah habis-habisnya, sehingga menimbulkan resah, gelisah, sumpek di dalam hati. Alhamdulillah, sejenak hadirnya kita untuk memperingati Maulid Nabi dan bersolawat, hati kita diberi as-sakinah was-sa'adah, ketenangan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan ketenangan, kebahagiaan, barokahnya Maulid Nabi dan sholawat ini bukan hanya kita dapatkan di tempat ini, tapi
as-sakinah was sa'adah sampai di surganya Allah, surga Jannatun Naim. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Maulid Nabi ini bukan merupakan sebuah sekedar tradisi, bukan hanya sekedar ibadah biasa. Asal caranya benar dan niatnya benar, Maulid Nabi menjadi salah satu ibadah yang sangat luar biasa. Kalau toh ada yang tanya siapa yang memerintahkan, ndak usah ragu-ragu, sampean ngomong perayaan Maulid Nabi seperti ini yang memerintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan Muhammad, seakan-akan Allah katakan, sampaikan kepada umat, jikalau mendapatkan fadl karunia Allah, jikalau sedang mendapatkan rahmat Allah, apa kata Allah? Fabidzalika falyafrahu. Maka kita diperintah oleh Allah untuk gembira, untuk senang, untuk bahagia. Sehingga sejelas jikalau kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rasa senang, dengan rasa gembira, dengan rasa bangga adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti melaksanakan perintahnya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Singkat-singkat saja, karena perayaan Maulid Nabi itu intinya pada sholawatannya nanti ya. Jadi kayak di rumah saya, di pondok saya itu mulai dulu kalau sudah Maulid Akbar tanggal 12 itu yang baca berjanji itu Syaraful Anam semua dibaca, malah tidak ada pidatonya ya. Tapi eman, karena kita sudah kandung kumpul, mudah-mudahan mendapatkan tambahan ilmu yang manfaat dan barokah. Kemudian saudara-saudara, kenapa dikatakan Maulid Nabi merupakan sebuah ibadah yang luar biasa? Bangga, senang kepada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dengan apresiasi dengan bangga, lalu kita mengadakan perayaan dengan berbagai macam cara seperti ini. Sekali-sekali lagi ini adalah semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu. Setiap manusia melaksanakan perintah Allah, kok mau melaksanakan, pasti ada hasilnya. Mustahil Allah memerintahkan sesuatu kepada hambanya, lalu hambanya memerintahkan dengan tata cara yang benar, kok tidak ada hasilnya, itu tidak mungkin. Pasti ada hasilnya. Bagaimana saudara-saudara, sebagaimana waqad ja'al Bukhari annahu yukhaffafu al Abi Lahab kulla yaumil isnain. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah kitab Bukhari disebutkan annahu yukhaffafu an Abu Lahab kulla yaumil isnain. Sesungguhnya Abu Lahab adalah orang kafir, kita tahu semua. Bukan hanya kafir, Abu Lahab ini rajanya orang kafir, seumur hidupnya musuh kepada Islam, musuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya musuh, beberapa kali mengadakan percobaan pembunuhan. Padahal Nabi Muhammad ini ponakannya sendiri. Abu Lahab ini adalah saudara daripada ayah dari Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi dalam sebuah hadis yang sahih, apa? Abu Lahab ini neraka jundas selama-lamanya karena kafir. Yukhaffafu an Abu Lahab kulla yaumil isnain. Setiap hari Senin Abu Lahab ini selalu mendapatkan keringanan siksa di neraka. Siapa yang ngasih keringanan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan luar biasa. Tidak ada ceritanya orang di neraka mendapatkan keringanan siksa. Tidak ada. Hanya satu, Abu Lahab. Karena ini dikeluarkan dari hadis yang sahih. Kok bisa? Bisa, ceritanya begini saudara-saudara. Tatkala hari Senin bulan Rabiul Awal, subuh, setelah subuh lahirlah bayi, yaitu dari Sayyidatina Aminah, yaitu tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian singkat cerita, kelahiran bayi yang bernama Muhammad
sebagai calon Sayyidul Anbiya wal Mursalin ini diketahui oleh budaknya Abu Lahab yang bernama Su'aibah. Su'aibah mendengar lebih dahulu kabar kelahiran daripada bayi laki-laki dari Sayyidatina Aminah. Karena ini masih ponakannya Abu Lahab, sedang Abu Lahab ini juragannya Su'aibah, lalu Su'aibah serta-merta memberi kabar kepada juragannya. Kalau bahasa kita, juragan, ponakan sampean ini lahir dalam keadaan selamat dan laki-laki. Mendengar berita itu, karena sudah menjadi kebiasaan orang jahiliyah, kalau punya anak, punya ponakan perempuan, aib, malu, sehingga harus dibunuh atau dipendam hidup-hidup. Begitu mendengar dari budaknya Su'aibah bahwa ponakannya lahir dalam keadaan selamat dan laki-laki, hingar-bingar, bahagia, bangganya Abu Lahab luar biasa. Saking bangganya Abu Lahab punya ponakan lahir dalam keadaan laki-laki, maka hadiahnya tidak main-main. Sang Su'aibah ini ada budak yang sangat baik. Kalau dijual harganya mahal, akan tapi demi hadiah karena berita besar ponakannya lahir dalam keadaan laki-laki, Su'aibah diberi hadiah, dimerdekakan jadi budak. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking senangnya Abu Lahab, padahal tidak tahu di calon musuhnya. Nah, dari sekelumit hadis ini saudara-saudara, dijelaskan dalam sebuah kitab Ad-Dzikrayat wa Munasabat karangan Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, disebutkan di sana, idza kana hadza kafiran ja'a dambuhu bi tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu yaumul isnaini daima yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada. Idza kana hadza kafiran, jikalau ada kadung ono iki wong osing wong Madura mriki sambil lali sundakon osing kadung ono biaen osing kae wong kafir arane Abu Lahab dudu mung kafir tapi rajane wong kafir. Ternyata apa? Idza kana ja'a dambu bi tabbat yadahu, bukan hanya Abu Lahab ini seorang kafir yang memusuhi Islam. Saking jeleknya Abu Lahab ini dicela oleh Allah. Kalau bahasa kita, dikutuk oleh Allah. Bi tabbat yadahu, kutukan Allah ditulis di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an dibaca oleh orang seluruh dunia, orang umat Islam. Kutukan Allah terhadap Abu Lahab, saking jeleknya manusia bernama Abu Lahab, ditulis dalam Tabbat Yadahu, surat Tabbat Yada Abi Lahabiw Watab. Bayangkan, manusia dikutuk oleh orang tuanya, tidak akan pernah selamat Pak, karena durhaka. Lu ini dikutuk oleh Allah, dicela oleh Allah, celaan Allah tertulis dalam Al-Quran kepada Abu Lahab. Paling jelek-jeleknya manusia. Ja'a dambuhu bi tabbat yadahu. Bukan hanya itu, saking jeleknya manusia bernama Abu Lahab karena memusuhi kekasih Allah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil jahimi mukhallada, sudah ditok oleh Allah akan ditempatkan di neraka jahim mukhallada selama-lamanya, sedetik pun tidak akan pernah melihat namanya surga. Itu sudah ketentuan Allah. Akan tapi yang jadi pertanyaan, yang jadi kita heran, fil jahimi mukhallada wa qad jaa al-Bukhari annahu yukhaffafu al-adl ata annahu yaumal isnaini daima yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada. Abu Lahab yang sudah benar-benar terkutuk, kutukannya ditulis di dalam Al-Quran oleh Allah, neraka jahim selama-lamanya. Ata annahu yaumil isnaini daima, akan tapi Abu Lahab setiap hari Senin kelahiran Nabi selalu mendapatkan keringanan siksa selama-lamanya di neraka. Setiap hari Senin, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneh. Bagian ulama tafsir menyebutkan
Abu Lahab ini kalau hari Senin pas hari kelahiran Nabi, di jari-jari Abu Lahab ini keluar air susu sehingga bisa diminum. Di neraka Pak, ada susu hanya miliknya Abu Lahab. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa alasannya? Hanya satu alasan, satu kebaikan Abu Lahab tidak pernah dilupakan oleh Allah. Lisururi bi Ahmada, karena Abu Lahab dulu pernah bahagia, pernah bangga, pernah merayakan dengan memerdekakan budak atas senang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bayangkan, Abu Lahab sudah terkutuk Pak. Fir'aun itu kafir, Namrud kafir, Haman kafir, Qarun kafir, tapi kutukan Allah hanya untuk Abu Lahab. Dan yang dapat keringanan siksa juga hanya Abu Lahab, karena hanya satu, lisururi bi Ahmada, pernah senang, pernah bahagia nyambut kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Senin keringanan siksa, bukan dinaikkan di surga, hanya keluar air susu yang bisa diminum di neraka sana. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah kalau sudah Abu Lahab saja saudara-saudara, yang rajanya orang kafir, yang sudah dikutuk oleh Allah, neraka sudah selama-lamanya, satu kali bangga, senang, mengorbankan sesuatu untuk lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannu bil abdil ladzi kana umruh bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Lalu saya sama sampean ini punya prasangka apa kira-kira? Loh, yang Abu Lahab saja yang sudah kayak begitu dapat keringanan siksa. Lah saya sama sampean bukan orang kafir. Prasangka kita ini harus jelas. Kita ini bukan orang kafir, bukan orang terkutuk. Kita ini orang Islam, kita bertauhid kepada Allah. Pertahankan tauhid itu sampai mati atas rasa-rasa dasar cinta kepada Nabi Muhammad. Artinya saya, sampean, semuanya insya Allah calon-calon penduduk surganya Allah, surga Jannatun Naim. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi tidak main-main orang adakan maulid ini. Pokoknya tata caranya benar, niatnya benar. Jadi aqua yang sampean sumbangkan, atau air mineral yang sampean sumbangkan, sesuap nasi yang sampean sumbangkan, demi merayakan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didasari rasa bangga dan cinta kepadanya, insya Allah tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Singkat saja. Kemudian yang benar maulid itu bagaimana? Ya namanya maulid peringatan Nabi Muhammad, ya bersolawat. Ya, solawat. Sedikit tentang begitu juga solawat. Solawat itu bukan ibadah biasa, tapi ibadah luar biasa. Jangan dikira solawat itu ibadah biasa. Kalau arek cilik-cilik iso maca, walaupun anak kecil. Tapi solawat itu ibadah yang sangat luar biasa. Dalam sebuah kitab disebutkan ittafaqal ulama ala anna jami'al a'mali minhal maqbulu wal mardudu illa sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua amal ibadah manusia, ibadah apa? Sholat, puasa, haji, zakat, apa saja ibadahnya, hanya ada dua kemungkinan. Minhal maqbulu, ada kalanya ibadah diterima oleh Allah lalu diganti diberi pahala. Wal mardudu, ada ibadah yang ditolak oleh Allah. Apa saja? Sholat, kok enggak tahu rukunnya sholat ya ditolak Pak. Hanya satu macam ibadah, semua ulama ittafaqal ulama, semua ulama sedunia sudah sependapat, hanya satu macam ibadah yang tidak pernah ditolak oleh Allah, pasti diterima. Satu kali melaksanakan 10 kali balasan dari Allah. Walaupun riya, walaupun tidak ikhlas, walaupun ada unsur ini itu, apa? As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya gini Pak, sholawat. Lamma khalaqallahu subhanahu wa ta'ala Hawa'a, tatkala Allah menciptakan manusia, wanita yang kedua yang bernama Siti Hawa.
Manusia yang pertama siapa? Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna zahiran wa batinan, lalu Allah menciptakan manusia calon pasangannya wanita, yaitu Siti Hawa. Singkat cerita, Siti Hawa sudah diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna zahiran wa batinan. Zahir batinnya apa? Pendek cerita dalam kitab Nadhara Adam ilaiha. Lalu Nabi Adam melihat, bukan hanya melihat kecantikan Siti Hawa, tapi pandangan Nabi Adam pertama kepada Siti Hawa ini didasari dengan jatuh cinta. Jatuh cinta yang luar biasa, tidak bisa dipegang, tidak bisa dicegah sudah ini. Artinya apa? Akhirnya singkat cerita, ibaratnya karena sudah cinta, sama-sama di surga ini Pak, mau dipegang gampangannya, aku dicekel, teronegu, dicekel. Ternyata dilarang oleh Allah. Di surga masih ada larangan. Ternyata apa? Karena perasaan cinta Nabi Adam ini sudah tidak bisa ditahan lagi, mau megang dekat saja tidak boleh. Qala ya Rabb, Nabi Adam matur kepada Tuhan, ya Rabb zawwijni minha. Ya Allah, kawinkan, nikahkan saya ini minha, dengan Siti Hawa. Seakan-akan Allah katakan, ya aku ciptakan Hawa ini memang calon istrimu Adam, tapi kamu mau ngawin sama Siti Hawa, aku yang akan ngawinkan. Gampangnya aku jadi walinya. Tapi qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma maharuha ya Adam, kamu mau bayar mas kawin apa Adam? Ditanya seperti itu oleh Allah, Nabi Adam ngomong, qala ya Rabb ma'alam, saya tidak tahu. Surga yang serba ada, surga yang serba mewah, surga yang serba istimewa ini engkau yang punya. Salah, belum ada pelajaran tentang apa mas kawin yang harus saya bayarkan. Ma'alam, saya tidak tahu. Lalu Allah perintahkan, kalau memang mau nikah, tetap kamu saya nikahkan. Aku yang akan nikahkan kamu, tapi tetap kamu bayar mas kawin. Mas kawinnya apa? Sallu ala Muhammadin asyara marrat. Kamu harus bayar mas kawin membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 10 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah diajari baca 10 kali baca sholawat, lalu dinikahkanlah Adam bersama Siti Hawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari cerita yang singkat ini, pertama ada hikmah di sini. Syariat Allah pertama yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, bahkan manusia pertama, yaitu syariat pernikahan. Sehingga syariat pernikahan ini adalah sakral agama. Sehingga kalau saya sama sampean punya anak, punya cucu mau dinikahkan, jangan sekali-kali mengundang maksiat apapun di dalam pernikahan. Kalau di dalam pernikahan ternyata diundangkan maksiat, berarti sama dengan menginjak-injak syariatnya Allah pertama yang sampai sekarang diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu tidak boleh pernikahan itu pakai main-main. Sampai kalau para habaib itu nikah itu walaupun tidak salah diulangi 3 kali. Sampai seperti itu. Saking sakralnya pernikahan. Sehingga tidak usah nyalahkan siapa-siapa. Jikalau ternyata dalam mengarungi rumah tangga ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan aman, 1 tahun aman, 3 tahun mulai ada gejolak dan berbagai macam masalah-masalah yang timbul. Ndak usah, jangan-jangan salah kawitane jari wong Jawa. Sejak awal sudah diundangkan maksiat. Sekalipun sampai undangkan kiai seluruh Banyuwangi untuk berdoa, Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a baina bima fi khair, di dalam pernikahan itu ternyata ada maksiat, tidak akan pernah turun barakah dan rahmat di tempat yang di situ ada maksiat. Allahumma shalli ala Muhammad. Awas, hati-hati.
Mboten coba ye lek mboten nanggap niki nanggap niku. Lebih baik ndak enak kamu sama tonggo daripada ndak enak sama Allah, ndak enak sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat. Nomor 2, syariat pertama pernikahan menunjukkan betapa mulianya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelegere wujudnya dereng dilahirno, Bu. Belum dilahirkan oleh Allah wujudnya, tapi namanya sudah disebut oleh manusia pertama di surga lagi atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Adam alaihis salam. Kok bisa Gusti Allah kok. Makanya kalau kok bisa Muhammad kan belum diciptakan. Iya, tapi ada hadis di dalam kitab Simtud Duror itu, karangan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi, di sana di pasal yang keberapa, keempat atau kelima itu ada hadis. Satu saat seorang sahabat bernama Jabir bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, apa yang diciptakan oleh Allah pertama kali sebelum Allah menciptakan segala makhluk yang ada ini? Apa pertama yang diciptakan oleh Allah ya Rasulullah? Dijawab oleh kanjeng Nabi, qala ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya'a nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Jabir, kalau kamu tanya pertama kali makhluk yang diciptakan sebelum Allah menciptakan segala macam apa yang ada di langit dan di bumi, pertama kali Allah menciptakan nura nabiyyika, cahayanya nabimu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nurih, dari cahaya Allah. Bukan berarti cahayanya Allah diambil dijadikan Nabi Muhammad. Ulama menjelaskan di sini Allah menciptakan cahaya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi Muhammad inilah Allah menciptakan segala macam apa yang di langit dan di bumi. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah, sehingga kita tidak tanya lagi, Nabi Adam sholawat. Sebelum Nabi Adam belum ciptakan surga neraka malaikat, cahaya Nabi sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian singkat cerita, Nabi Adam sama Siti Hawa, itulah sholawat, hebatnya sholawat. Kemudian Nabi Adam sudah dinikahkan oleh Allah, lalu Allah berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Pendek cerita, Allah ciptakan setelah menikahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa ini, kalau bahasa kita ini, Adam, swarga yang serba ada, swarga yang serba nikmat, swarga yang serba luar biasa ini, tempatonnya uskun anta wa zaujukal jannata, panggenono untuk kamu dan istrimu, tempati sudah. Semua yang mau dimakan boleh dimakan, yang mau diminum silahkan minum, yang mau dinikmati boleh dinikmati. Hanya Allah pesan satu, wala taqraba hadhihi syajarata wa fatakuna minadz zalimin. Hanya pesan satu, jangan dekat-dekat dengan pohon itu. Tapi ya itulah, sudah semua itu memang sudah diskenario oleh Allah, ya. Ojo nyalahnya Nabi Adam, Mbak. Tidak salah Nabi Adam. Iya, ya sudah menjadi sifat manusia yang sampai sekarang berada pada sifat itu pada saya dan mungkin sampean. Apa yang dilarang manusia itu biasa malah kepingin. Semakin dilarang sepingin, semakin dilarang semakin ingin. Itulah sifat sudah menjadi manusia. Loh, akhirnya apa? Pendek cerita, Siti Hawa minta supaya dekat dengan pohon itu karena penasaran.
Kemudian sudah dekat, bukan hanya dekat memegang, sudah megang, bukan hanya megang, tapi kedua-duanya Siti Hawa dan Nabi Adam memakan buah khuldi itu. Detik itu pula dari surga yang serba ono, serba nikmat, serba ada, diturunkan oleh Allah di dunia yang serba sengsara. Sekali lagi, jangan nyalahkan Nabi Adam. Jangan setelah pengajian nanti, wah ndak enak ini Mbah Adam ini diawanggarai. Coba Mbah Adam ini dulu nggak makan buah khuldi, saya lahir sudah di surga, ndak usah sembayang enak ini. Jangan, ndak. Sebab Allah dalam ayat lain berfirman, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Manusia memang diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, tidak langsung di surga. Hanya itu proses, ya, supaya menjadi nasihat bagi umat manusia. Pendek cerita, bukan hanya itu. Bayangkan manten nanya, dari serba indah menjadi serba yang sorok. Bukan hanya itu, wakilah disebutkan Nabi Adam dari surga diturunkan di sebuah dataran namanya India. Kemudian Siti Hawa diturunkan dari surga di sebuah dataran namanya Jeddah. Makanya Jeddah itu artinya kan biah wadon jari wong osing. Iya. Bayangkan antara India dan Jeddah, Pak. Mau SMS, gak ada sinyal, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Penyesalan itulah Nabi Adam yang luar biasa. Menyebabkan sehelai benang pun benda surga tidak ada yang boleh dibawa ke dunia. Dipisah. Akhirnya menyesalnya Nabi Adam ini sampai ditulis di dalam Al-Quran, diabadikan. Bercucuran air mata sampai kering air matanya. Nabi Adam membaca, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebagian ulama menyampaikan doa Rabbana dzalamna ini dibaca selama 200 tahun tidak dikabulkan oleh Allah. Padahal Nabi tobat baca Rabbana dzalamna tidak dikabulkan. Kok bisa? Nah ini pertanyaannya. Padahal Nabi ternyata ayat berikutnya menyampaikan wa talaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kalau dicocokkan dengan ayat ini, sebagian ulama menyebutkan Nabi Adam 200 tahun membaca Rabbana dzalamna anfusana tidak digobres oleh Allah karena ada satu kalimatin yang tidak dibaca oleh Nabi Adam. Setelah 200 tahun, wa talaqqa Adamu mir rabbih kalimatin, sudah menemukan dari Tuhannya berupa kalimatin. Apa kalimatin ini? Sebagian ulama tafsir kalau tidak salah Ibnu Katsir menyebutkan kalimatin di sini. Kenapa kok tidak dibaca? Karena Nabi Adam membaca Rabbana dzalamna tidak disertai sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimatin itu ulama tafsir ada yang menyebutkan itu sholawat. Baru setelah 200 tahun sadar bijahi Muhammadin, dengan keagungan Nabi Muhammad, lalu membaca Rabbana dzalamna anfusana. Apa kata Allah? Langsung berfirman, wa kaifa arafta ya Adam, dari mana kamu kenal Muhammad hai Adam? Tapi disauti, Pak, disauri. Nabi Adam cerita, saya memang tidak tahu Muhammad, saya tidak kenal Muhammad ya Allah. Lalu dari mana kau menyebut-nyebut Muhammad? Tatkala engkau ciptakan aku sudah ke dalam sempurna, mata saya masih terpejam. Pertama sampean perintahkan untuk melek. Pertama kali yang aku lihat di dinding-dinding surga tidak ada hiasan kecuali hanya tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga saya punya prasangka, enggak mungkin Muhammad ini kalau bukan orang yang paling sampean cintai ya Allah, sehingga namanya bisa bersanding dengan namamu di dinding-dinding surga. Terakhir, sehingga apa? Nabi Adam punya masalah 200 tahun dengan Tuhannya, tidak bisa beres. Satu kali sholawat langsung tembus. Yang jadi pertanyaan, kenapa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok masih banyak problematika, masalah, silih berganti datang, sumpah,
gelisah, resah, gulah gulana, jangan salahkan siapa-siapa. Sumpek itu ada dalam diri kita. Karena apa? Bibir kita, hati kita kering dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man asurat alaihi hajah fal yuksir as-sholata alayya. Barang siapa orang, kata Nabi, barang siapa orang yang kesulitan mencapai hajatnya, gagal terus di dalam menempuh cita-cita dan keinginannya, perbanyak sholawat kepadaku. Seakan-akan Nabi, aku yang menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ini akan menjadi ilmu yang manfaat dan barakah. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.